Pernah dengar soal dokumenter investigasi yang bikin geger publik dan memicu diskusi panas di bulan Maret 2026 kemarin? Yap, judulnya Pesta Babi, Kolonialisme di Zaman Kita. Karya ini padat banget dengan klaim dan data yang lumayan tajam. Nah, di sesi bedah materi kali ini, kita bakal mengurai fenomena tersebut secara objektif. Kita akan bongkar apa sebenarnya narasi utama yang mau dibangun, dan tentu saja mengintip titik buta atau hal-hal yang mungkin terlewat dari dokumenter ini. Biar gampang ngikutinnya, kita udah siapin peta jalan yang simple. Kita bakal mulai dari fenomena filmnya itu sendiri, lanjut ke ironi pembangunannya, ngobrolin soal kontroversi dan efek Streisand yang muncul, membedah 5 perspektif ahli, dan pastinya ditutup dengan solusi dan kesimpulan akhir. Oke, langsung aja kita mulai. Poin pertama, fenomena film Pesta Babi. Yang perlu kita pahami di awal, film ini bukan cuma proyek iseng 1-2 orang loh. Ini adalah hasil kolaborasi raksasa dari organisasi masyarakat sipil. Di baliknya ada nama-nama besar seperti Greenpeace Indonesia, Ekspedisi Indonesia Baru, dan Pusaka Bentala Rakyat. Digarap oleh jurnalis investigasi Dandi Dwi Laksono dan antropolog Cipri Pajudale, film ini berdurasi 95 menit. Lumayan panjang kan? Tapi waktu 95 menit ini benar-benar dipakai buat menyoroti secara masif soal isu eksploitasi ekologis dan hak tanah masyarakat adat di Papua Selatan. Lanjut ke bagian kedua, ironi pembangunan di Papua. Disinilah letak nyawa dari dokumenter ini. Kita diajak melihat benturan frontal antara tradisi lokal dengan apa yang diklasifikasikan sebagai proyek strategis nasional. Dan ini secara brilian menjelasin makna di balik judulnya. Pesta Babi itu sama sekali bukan sekedar acara kumpul-kumpul sambil makan. Buat suku Muyu, Marin, Awiyu, dan Ye, ini adalah ritual sakral yang butuh persiapan bertahun-tahun. Kenapa lama banget? Karena babi-babi ini secara adat harus dilepas liarkan di dalam hutan marga yang masih utuh. Jadi ini tuh sebenarnya praktik konservasi ekologis tingkat tinggi yang udah ada dari zaman dulu, sekaligus jadi simbol kedaulatan dan penanda batas wilayah marga mereka. Keren banget kan? Sayangnya film ini ngelaporin sebuah realita yang cukup bikin nyesek. Jutaan hektare hutan ulayak di wilayah Merauke, Bovendigol, dan Mapi diklaim telah dibabat. Hutan-hutan esensial ini dialihfungsikan buat agribisnis raksasa dan proyek bioetanol, yang ironisnya sering dibingkai sebagai transisi energi. Terus dampaknya apa dong buat warga lokal? Menurut dokumenter ini, mereka nggak cuma kehilangan ruang spiritualnya, tapi banyak yang ujung-ujungnya cuma jadi tenaga kerja murah di atas tanah leluhurnya sendiri. Masuk ke poin ketiga. Tiap ada karya yang berani, pasti ngundang kontroversi kan? Dan reaksi publik yang muncul ini benar-benar menarik buat kita amati. Yang bikin penasaran adalah respons dari pemerintah pusat. Pak Yusril Iza Mahendra, selaku Menko, secara resmi menegaskan kalau pemerintah nggak pernah ngeluarin larangan buat film ini. Beliau bilang, mengkritik proyek strategis nasional itu hal yang lumrah banget di negara demokrasi. Tapi, sikap dari pusat ini ternyata beda jauh sama realita di lapangan. Coba tebak apa yang terjadi? Acara nonton bareng atau nobar di beberapa daerah kayak Mataram dan Ternate justru dibubarin sama aparat dan pihak keamanan kampus dengan alasan klise, menjaga kondusivitas. Padahal tindakan represif kayak gini tuh cuma memicu apa yang kita kenal sebagai efek Streisand. Bukannya takut, orang-orang malah makin penasaran. Hasilnya, meledaklah gerakan akar rumput di mana-mana. Mahasiswa dan berbagai komunitas malah bikin acara nobar mandiri secara masif buat melindungi kebebasan berekspresi mereka. Oke, sekarang kita sampai di inti pembahasan, membedah 5 perspektif utama. Dokumenter ini emang kuat banget narasinya, tapi ingat, nggak ada karya yang sempurna. Jadi, mari kita pinjam kacamata para ahli buat ngelihat objektivitas, kekuatan, dan titik lemahnya. Kita mulai dari lensa pertama, kacamata agama. Film ini dapat jempol karena berani memotret pelanggaran prinsip fundamental Islam seperti la darara wa la dirar, yang artinya kita dilarang membahayakan diri sendiri maupun orang lain, termasuk menghancurkan ruang hidup. Tapi kritik konstruktif dari ahli adalah film ini kurang merangkul suara lintas agama. Bayangkan kalau mereka mengaitkan isu ini dengan konsep dosa ekologis secara universal dan menggandeng berbagai pemuka agama, pasti dukungan yang ngalir bakal jauh lebih masif dan solid. Lensa kedua, ekologi. Secara visual, dokumenter ini sukses besar ngebongkar praktik greenwashing alias pencucian hijau dari proyek-proyek bioetanol tadi, plus nunjukin gimana keanekaragaman hayati lokal lagi diambang bahaya. Nah, tapi ada tapinya nih. Para ahli lingkungan nyorotin kurangnya data sains yang benar-benar terukur di layar. Seandainya mereka nyantumin angka pasti laju emisi karbon atau hasil riset AMDAL independen, argumen mereka bakal sekeras batu dan susah banget buat dibantah pihak perusahaan. Nah, kalau ngomongin soal perampasan ruang hidup, kita nggak bisa lepas dari satu istilah penting di ranah hukum,
FPIC. Singkatnya, ini adalah hak mutlak masyarakat adat buat nolak atau ngasih izin suatu proyek di tanah mereka, tanpa ada paksaan sedikit pun. Film ini nekenin banget kalau kerangka FPIC inilah yang sering diterobos sama aturan-aturan proyek strategis tadi. Berangkat dari FPIC tadi, lensa ketiga kita adalah hukum. Para pakar hukum setuju, film ini transparan banget ngebuka mata publik soal pelanggaran hak tanah adat. Tapi lagi-lagi, ia cuma berhenti di tahap ngasih tahu masalahnya. Para ahli bilang film ini kurang ngasih edukasi soal solusi legalnya. Semestinya, ada dorongan kuat buat nyelesain RUU Masyarakat Adat yang udah lama banget mandek, atau seenggaknya ngasih tahu opsi hukum apa aja yang bisa ditempuh publik buat ngelawan ketidakadilan ini. Masalah hukum ini ternyata efek dominonya meri. Langsung ngehantam urusan perut. Ini bawa kita ke perbandingan yang cukup menyayat hati. Masyarakat yang asalnya mandiri lewat sistem ekonomi subsisten, hidup tenang dari hasil berburu dan ngolah sagu di hutan mereka sendiri, sekarang dipaksa masuk ke mesin kapitalistik. Banyak dari mereka yang harus bertahan hidup cuma jadi buruh harian lepas dengan upah yang pas-pasan. Disinilah kacamata ekonomi melihat terjadinya immiserating growth, alias pertumbuhan ekonomi makro yang pada praktiknya malah memiskinkan warga di sekitarnya. Teori kesejahteraan bakal menetes ke bawah itu seolah nggak terbukti di sini. Tapi kritikus ekonomi nyatat satu hal krusial. Film ini pintar banget ngeritik, tapi lupa ngasih alternatif. Padahal kalau ditunjukin contoh sukses ekonomi komunitas, kayak desa yang makmur karena ekowisata atau agroforestry sagu, pemerintah bisa lihat bukti nyata kalau hutan primer itu nilainya jauh lebih mahal saat dibiarin utuh, bukan ditebang habis. Lensa terakhir, politik. Film ini dinilai cukup bernyali karena berani menyoroti dugaan penggunaan aparat keamanan buat mengawal investasi yang bikin ruang gerak masyarakat sipil makin sempit. Tapi awas, para pengamat politik ngasih peringatan keras nih. Pembingkaian ala Papua melawan Jakarta yang kerasa banget di film ini tuh rawan disetir dan dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu. Bakal jauh lebih aman dan merekatkan kalau kritiknya difokusin ke tata kelola pemerintahannya aja, sambil ngebangun rasa solidaritas kita semua sebagai sesama manusia. Bagian terakhir, solusi dan kesimpulan. Setelah ngelihat dari kelima sudut pandang tadi, mari kita mundur selangkah. Kita lihat gambaran besarnya dan cari tahu kepingan apa sih yang sebenarnya masih kurang dari fenomena ini. Konsensus dari para analis ngegambarin dokumenter ini layaknya cermin retak yang super brilian dalam memantulkan realita pahit pembangunan kita. Tapi tahu nggak masalah terbesarnya? Setelah 95 menit ngelihat penderitaan yang begitu nyata, penonton tuh pulang ngerasa kosong, hancur, dan nggak berdaya. Film ini lupa nyelipin call to action atau ajakan bertindak yang jelas. Coba bayangin kalau di akhir film ada dorongan simpel buat tanda tangan petisi, galang dana bantuan hukum adat, atau aksi boikot produk hasil deforestasi. Pesimisme yang muncul pasti bisa langsung berubah jadi aksi nyata. Pada akhirnya, semua penjabaran ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar yang bikin mikir. Apakah karya seberani ini cuma bakal diingat sebagai cermin retak pelengkap sejarah, atau justru kita yang bisa mengubahnya jadi peta jalan buat perubahan sistemik? Jawabannya ada di tangan kita semua loh. Jangan ragu buat gelar acara nonton bareng secara independen dan pakai kerangka berpikir yang kita bahas hari ini buat membedahnya sendiri. Teruslah belajar, tetap kritis, dan sampai jumpa di sesi analisis berikutnya.